Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama dunia mekanik motor ya. Nah, jadi di video kali ini saya memberikan tutorial bagaimana caranya merubah spool GL Pro Series atau Supra lama itu sama ya, itu bisa saling tukar. Itu menjadi full wave ya. Jadi spool GL Series ini bawaannya itu masih half wave. Nah, apa perbedaan spool full wave dan spool half wave? Jadi spool half wave itu dimana keduanya ke ujung keluaran kedua spoolnya antara kabel dan putih dan kuning ini itu connect dengan yang namanya body. Nah, jadi ngeground ya. Nih, kita mau coba dulu ukur ya. Sebelum kita merubahnya kita cek dulu. Kabel putih dan kuning ini adalah kabel setrum ya atau kabel api. Nih, coba perhatikan. Tuh ya, kedengeran ya. Berarti atau dengan kabel yang warna hijau ini ya. Tuh ya. Dia connect karena di sini dia bersinggungan dengan yang namanya massa atau bodinya kalter ini. Karena ini ada ringnya ya. Nah, ini ujungnya itu di sini. Kabel warna hijau itu ya. Nah, maka secara otomatis kabel hijau connect dengan putih, kabel hijau connect dengan kuning. Itu kalau spool half wave ya. Nih. Ya. Dan kabel putih dengan kuning itu connect juga. Nah. Nantinya kita akan merubah ya, teman-teman. Nah, karena di sini kelistrikannya GL Pro Series seperti itu motornya ya, seperti itu mau dipakai lampu daymaker, terus kemudian CDI nanti diaplikasikan pakai Shogun atau Mega Pro, dan semuanya nanti mau dibuat full wave ya. Jadi begitu kontak diputar tek, itu semua lampu kelistrikan itu hidup semuanya. Dan holder kanan jangan lupa itu bebas ya, mau pakai apa saja. Kalau di sini holder kiri itu pakai Vixen lama ya, itu holder sejuta umat menurut saya. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, bagaimana cara merubahnya? Yang namanya spool full wave ya teman-teman, yang namanya spool full wave itu nanti keluarannya itu kabel putih dan kuning ini tidak boleh connect dengan yang namanya ground atau body ya. Maka di sini perubahannya itu adalah di beberapa titik. Nah, hanya sederhana saja. Karena ini kalau digulung ulang ya, spoolnya kalau digulung ulang itu harganya ya agak lumayan sih ya, sekitar 100 sampai 150 tergantung daerah dan jasa mekanik itu masing-masing berbeda. Oke, lanjut. Kita langsung saja to the point. Oke. Di sini kabel warna hijau kan ada solderannya dengan kabel kawat spool itu ya. Itu kita potong. Oke. Ya, kita angkat ujung kawat emailnya itu kita angkat. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Kelihatan ya. Ini loh ya. Nah, ini. Kita potong. Nah, terus kemudian yang kabel kuning. Ini kan ada titik. Ini kabel kuning, ini kabel putih. Ya, yang kuning ini itu kita potong. Kabelnya loh ya, bukan kawat emailnya, kabelnya. Atau kalau mau dicopot silahkan, nggak apa-apa, tapi ini kita potong karena itu sudah bersinggungan dengan kawat email juga yang kabel warna kuning di sini, maka kabelnya yang kita potong. Oke, kabelnya sudah terpotong, kita tarik sedikit saja. agak anu sih, agak keras ya, karena memang kabelnya sudah tua. Hati-hati jangan sampai putus tengah jalan. Oke ya, kita kelupas. Ini akan kita sambung dengan sini ya, dengan yang kawat email kita potong tadi yang bersinggungan dengan yang warna hijau ini.
Nah, oke, tak skip dulu. Ini mau tak solder. Nah, oke teman-teman ya, ini sudah tersolder dengan kabel yang warna apa tadi? Kuning dengan kawat yang kita putus tadi ya. Ini sudah tersolder. Jangan lupa ini dikasih isolasi bakar supaya nanti nggak konslet ke yang lainnya. Minyak korek. Oke. Yang penting jangan pakai isolasi ya teman-teman. Kalau pakai isolasi itu nanti terkena oli, dia akan mengelupas ya. Nah ini kalau sudah begini, itu kita tinggal tarik saja. Kita rapikan lagi kabel yang warna kuning, samakan dengan yang ini ya. Ini kan ada tempatnya kabel ya ini ya. Kita selipkan di sini. Seret. Oke. Nah, langkah berikutnya itu adalah pengukuran. Ini sebetulnya begini saja sudah jadi ya. Sudah jadi full wave. Nah, ini tinggal kita pengukuran di ujung sini. Tadi kan kabel kuning dan putih itu connect dengan ground. Nah, ini kalau sudah dirubah itu jangan sampai connect dengan yang namanya ground. Karena nanti kalau connect itu tetap menjadi full wave ya. Masih belum full wave, masih tetap half wave. Tuh. Udah nggak connect kan ya? Nih, sama bodinya juga nggak connect ini. Kita cek yang kuning. Oke. Tuh, sudah nggak connect juga kan? Terus kabel kuning dan kabel putih itu harus connect. Kalau nggak connect berarti spoolnya di tengah jalan ada yang putus. Tuh, ya kan? Ini sudah connect. Berarti ini spool sudah menjadi full wave. Nah, yang nantinya keluarannya kalau pakai kiprok NMAX, kiprok Tiger atau kiprok Mega Pro itu hanya dipakai dua ini ya. Jadi massa kabel hijau dengan kabel hitam strip merah ini spool jalan atau spool CDI itu enggak kita pakai ya. Ini kita bungkus saja ya. Dipakai hanya dua, kabel kuning dan putih. Nah, seharusnya itu lebih bagus lagi kalau kabel kuning itu diganti dengan kabel putih. Jadi keluarannya itu sama warnanya. Kita keluarin dulu. Kita tarik lebih panjang lagi keluar. Hati-hati jangan sampai putus. Oke. Sini kita pasang lagi bautnya. Oke. Ini sudah rapi begini ya. Oke, ini kabel yang hijau sudah putus ini ya, sudah putus di tengah jalan tadi, sudah tua. Terus lebih baik yang spool CDI nya ini kita putus juga biar rapi. Oke, seperti ini. Jadi tinggal dua saja. Nantinya dia akan masuk ke kiprok NMAX ataupun Tiger maupun Mega Pro sama ya. Oke. Nah, ini nantinya akan mau tak videokan juga berapa pengisiannya, apakah dia mampu dalam posisi lampu hidup ya, mesin hidup, apakah pengisiannya itu mampu untuk masuk di angka sekitar 13,5 sampai 14 volt ya. Nanti kalau memang nggak mampu ya, ini solusinya harus gulung ulang semuanya. Jadi spool pengapian ini juga dililiti juga yang ini. Tapi dulu sih saya sempat merubah, itu berhasil ya. Semoga saja ini berhasil, karena kita nggak tahu ya umurnya spool ini, motor masih bawaannya kita nggak tahu. Mungkin dari luarnya ini masih bagus, tetapi di dalamnya mungkin ada yang gosong sedikit atau bagaimana ya. Tapi semoga saja tidak. Oke, nanti akan kita lanjut pada saat motornya hidup. Ini mau rakit kabel dulu. Oke ya, ini proses perakitan kabelnya sudah selesai. Nah, ini yang kemarin pakai kiprok NMAX. Kita mau cek dulu berapa pengisiannya, karena kemarin kan nggak
gulung ulang ya untuk spoolnya. Jadi kita mau cek dulu berapa besarnya, apakah dia mampu pakai lampu depan daymaker, pakai lampu belakang standar ya. Nah oke. Urip nih ya. Lah ini ya, ini kita mau cek dulu. Nah jadi kita mau ngecek kalau posisi langsam atau digas di kisaran 3000 sampai 5000 rpm, apakah dia bisa masuk di kisaran tegangan 13,5 sampai 14 volt DC ya. Nah jadi ini sangat penting sekali. Kalau kita setelah merubah spool bagian bawah itu kita harus cek dulu untuk pengisiannya. Jadi setelah melihat video ini teman-teman mau merubah sendiri silahkan ya, tapi harus dicek ini untuk pengukurannya. Oke, kita cek dulu, kita arahkan avometer itu di volt DC ya. Nah ini karena motornya mati, ini kita starter lagi ya, karena ini enggak ada tangkinya, tadi bensinnya dimasukkan secara manual dari lewat selang karbunya itu ya. Nah ini kita mau besarkan dikit untuk RPM-nya, karena di sini saya nggak pegang tripod, jadi agak iwu ya. Bagian tangan kiri pegang gas supaya tidak mati. Nah oke, kita mau cek seperti ini. Yang perlu diperhatikan itu adalah kalau teman-teman pakai avometer analog itu jangan sampai kebalik seperti ini ya, karena ini pakai avometer digital itu bisa kebalik ya. Nah ini posisinya lampu depan, lampu kota itu hidup ya. Nah ini belum saya gas, masuk di kisaran angka 12. Nah setelah kita gas sedikit saja itu sudah bisa loncat ke sekitar 13,6. Nah lampu belakang juga masih pakai bohlam ya, belum LED. Itu sudah masuk di kisaran angka 13,6 ya. Nah ini naik lagi di 13,7, 13,8. Nah hampir mendekati 14 volt ya, karena ini memang akinya juga agak drop ya. Ini buat nyeting pas perakitan kabel kemarin ya. Nih coba perhatikan, sekarang kita hidupkan untuk lampu depannya ya. Nah ini pembebanan lampu depan itu kita cek, jangan sampai dia turun di kisaran bawahnya 13,5 atau bahkan di sampai 12 atau enggak sampai 13 ya. Nah kalau di sini 13,6 itu masih aman ya, masih nggak bisa tekor.